Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bawa hati kita di hadirat Tuhan, karena kita percaya hati Tuhan senang jika kita hidup dekat dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, selalu di dalam kekuatan-Mu. Jiwa kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta
cintakan Yesus, ku cintakan. Inilah pujian dari hati kami yang tertulus di hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami mau menyatakan kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan cinta kami kepadamu Tuhan, kami Tuhan senantiasa mau hidup dekat denganmu, selalu bersekutu denganmu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami apa adanya, tanpa batas. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu sungguh kami merasa dipuaskan. Ketika kami merindukan, jiwa kami merindu menyembah Tuhan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami angkat suara kami, dan kami percaya ada kekuatan baru, karena Engkaulah surya dan perisai dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan kami bersama hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Allah itu baik
dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami, dekat dengan-Mu. Karena kami percaya ketika kami datang dan membawa hidup kami di hadirat Tuhan, kami akan merasakan ada kasih yang abadi yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na, na 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 na. Oh, Tuhan, oh Yesus, kami muliakan Engkau.
Karena kami sadari bahwa tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami akan sia-sia. Di luar Tuhan, kami pasti akan jatuh. Itu sebabnya kami perlu Engkau setiap hari, setiap saat, Roh Kudus dan firman-Mu yang menuntun hidup kami. Bawalah kami selalu dalam kebenaran-Mu. Bawalah kami dalam kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Dan Engkau pasti merencanakan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu hari ini. Dan hati kami telah siap untuk dengar dan terima firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Singkapkanlah isi hati Tuhan, nyatakanlah kehendak Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan disampaikan hari ini. Buatlah kami memahami dan kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami selalu bersyukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan hari lepas hari telah memampukan kita untuk terus ada sampai saat ini. Tuhan penolong, Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada setiap saudara dan saya. Tema khotbah pada saat ini adalah damai dalam Yesus. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua masa penantian atau masa Advent, yaitu kembali mengingat akan kedatangan Kristus yang pertama dan juga menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ayat firman Tuhan pada saat ini saya akan bacakan pertama-tama dari Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa saudara semua tahu tentang Kim Jong-un. Dia adalah pemimpin Korea Utara yang sampai hari ini telah berkuasa selama 14 tahun. Kepemimpinannya bersifat otoriter. Orang-orang yang dia tidak suka akan dia eksekusi, dia bunuh, dia tiadakan. Ada satu contoh kasus di mana Jenderal Hyun Yong-chol dieksekusi pada tahun 2015. Penyebabnya adalah karena Jenderal Hyun Yong-chol ini tertidur ketika Kim Jong-un berpidato. Kalau seandainya Tuhan punya sikap seperti Kim Jong-un, saya rasa ada banyak dari kita yang akan segera dieksekusi karena sering tertidur ketika mendengarkan khotbah, ketika membaca firman Tuhan, dan semacamnya. Ada juga kasus lain. Bulan Juli tahun 2024, kurang lebih setahun yang lalu, 30 remaja dieksekusi karena nonton K-drama. Berada di dalam negeri Korea Utara, menjadi rakyat, menjadi warga negara Korea Utara, akan terasa tidak damai, tidak aman, tidak tenang, karena sang pemimpin punya sifat yang keras. Kalau seandainya Tuhan punya sikap seperti ini, saudara, sekali lagi, kemungkinan besar para ibu akan dieksekusi oleh Tuhan karena nonton K-drama. Dan ada banyak lagi kasus kalau Tuhan seperti ini. Tuhan akan dengan segera mengeksekusi satu persatu orang yang tidak dikenan dan tidak disukai atau yang melanggar kehendaknya.
Tapi kita bersyukur karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan damai, yang memberikan kita kemurahan, sehingga kita masih hidup sampai pada saat ini. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, berkaitan dengan damai di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kembali kita perhatikan Yesaya 9 ayat 6. Di situ tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan Yesus disebut di sini sebagai Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kurang lebih 400 tahun sebelumnya. Oleh ilham Roh Kudus, ilham yang dari Tuhan, Dia menyatakan akan kedatangan Kristus, Sang Mesias, yang sekaligus juga adalah Raja Damai. Penyebutan Raja Damai di sini bagi Kristus Sang Mesias itu punya makna bahwa Dialah Allah. Sebab Raja Damai itu sendiri adalah Allah. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24, di situ dituliskan tentang Tuhan sebagai Allah damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Tuhan itu keselamatan, tapi dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Adonai Shalom. Shalom berarti damai sejahtera. Tuhan adalah Tuhan damai sejahtera. Dia adalah Raja Damai. Jadi Kristus Sang Mesias itu adalah Allah, Sang Raja Damai. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dalam sebuah peristiwa sebelum penyalibannya, Dia naik seekor keledai dan bukan seekor kuda. Ada makna dari peristiwa Tuhan Yesus naik seekor keledai ini dan bukan seekor kuda. Maknanya adalah bahwa Dia adalah Sang Raja Damai. Dalam Matius 21 ayat 5 tertulis, katakanlah kepada putri Sion, lihat Rajamu datang, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau biasanya para raja datang dengan seekor kuda, dengan maksud berperang, dengan maksud menunjukkan otoritas dan kekuasaan, Tuhan Yesus berbeda. Dia menaiki seekor keledai, menunjukkan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kedamaian. Bersyukurlah kita karena Tuhan adalah Raja Damai, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahteranya. Tidak hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, tapi hidup dalam ketenangan karena Raja kita adalah Raja Damai. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah korban pendamaian. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pada hakikatnya kita semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa menjadikan kita sebagai musuh Allah. Kita berada di posisi berlawanan dengan Allah. Dosa membuat kita tidak suci, sedangkan Allah itu suci. Dan dosa itu membuat kita berseteru dengan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang suci, tapi Dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Dialah Tuhan Yesus, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan dirinya. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi kita menjadi sahabat, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Kalau Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena keberdosaan mereka, kita yang di dalam Kristus kembali diampuni.
Kita dikuduskan, disucikan, dilayakkan, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam perjanjian lama, ada aturan untuk penghapusan dosa, yaitu dengan cara mengorbankan seekor domba yang tidak bercacat celah. Dan domba penghapus dosa itu adalah gambaran tentang Kristus, korban yang sempurna bagi penebusan segala dosa kita. Tuhan Yesus adalah korban pendamaian atas dosa kita. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan dirinya sendiri karena Dia adalah Allah. Kita diperdamaikan sehingga kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus memberikan damai bagi kita. Bukan saja kedamaian itu ada di luar, tapi Tuhan memberikan damai itu di dalam kita. Ada kedamaian dalam batin kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27 di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia ini mungkin menawarkan damai sejahtera lewat harta kekayaan, posisi jabatan kekuasaan, dan berbagai hal-hal lainnya yang kelihatannya seperti memberikan damai, tapi pada hakikatnya bukan damai yang sejati. Tuhan Yesus memberikan kita damai yang sejati itu, damai sejahtera di dalam kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam saudara dan saya. Mari kita bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai. Dia korban pendamaian, dan Dia memberikan damai kepada kita. Bersyukur karena kita hidup dalam kedamaian dengan Tuhan, dan dalam kedamaian selama kita menjalani hidup di dunia ini. Roh Kudus akan terus menolong saudara dan saya untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan terus hidup dalam damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkaulah Raja Damai kami. Engkau bukan Raja yang otoriter, bukan Raja yang suka mengeksekusi, tapi Raja yang penuh dengan kemurahan. Raja yang memberikan kami damai sejahtera, ketenangan untuk menjalani hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menjalani hidup ini dalam kedamaian. Meskipun ada hal-hal yang sulit dalam perjalanan hidup kami, ada kesukaran, ada persoalan, ada tantangan, tapi kami tetap ada dalam kedamaian yang dikerjakan oleh Roh-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau juga telah menjadi korban pendamaian yang telah menebus segala dosa kami, sehingga kami diperdamaikan, kami dilayakkan, kami dikuduskan, dan diberikan anugerah keselamatan serta kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan dalam pekan ini, agar apa yang kami kerjakan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Penyertaan-Mu memampukan kami. Penyertaan-Mu menolong kami untuk berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang dinyatakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana alam beberapa waktu ini, agar Tuhan menolong yang di Sumatera, di Jawa, di berbagai wilayah provinsi lainnya, di Papua, di Kalimantan, agar Tuhan menolong, di Sulawesi juga. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Tuhan berikan pemulihan dan perlindungan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa
menerima Engkau, percaya kepadamu, dan mengalami anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.